suka ngelempar barang. Yang paling sering handphone biasanya gitu. Makanya itu kayak I'd rather be alone and throw my phone gitu. Walaupun gue lemparnya tetap ke kasur ya. Masih tetap takut rusak tuh. Tapi di kasur lo nggak ada cewek lo kan? Gak ada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di Music Talk. Kali ini segmen Track Talk. Ini favorit gue karena gue bisa ngobrol sama penulis lagu, membicarakan tentang lagunya secara personal yang kadang-kadang orang misunderstood. Gitu berarti premisnya. Oh iya, oke. Soalnya lagu tuh begitu udah keluar kan udah milik bersama kan. Dan kadang-kadang tuh orang bisa interpretnya beda. Ya, which is itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan yang pengen dikulik di sini adalah POV dari penulisnya. Ya. Sejujur-jujurnya waktu nulis ini apa yang lo rasain ya. Dan hari ini mau bicara tentang si Your Favorite Food. Ya. Kalau gue bisa tarik kesimpulan adalah premisnya adalah lo bikin lagu tentang pacar lo yang picky eater. Terus kalau dia mati dia akan makan makanan kesukaannya di surga. Gitu kan premisnya itu ya. Nah sekarang kita bakal kulik line by line. Tapi sebelum itu referensi dulu deh. Apa yang lo dengerin? Waktu itu yang gue dengerin adalah salah satu ada Daniel Powter tuh. Oke. Bad Day. Lumayan dengerin semua kan. Gue kayak Daniel Powter Bad Day itu. Jadi intinya gue pengen bikin yang piano oriented. Cuman abis itu full band tapi. Iya startnya emang piano sama gitar kan. Iya. Abis itu banyak orang nggak tahu kalau gue tuh Maroon 5 banget. Oke. Sesungguh-sungguhnya gitu. Gue tuh suka banget Maroon 5 era-era masih ngeband sebenarnya. Yang sampai sekarang sih masih ngeband ya mereka maksud gue. Maksudnya tapi belum terlalu teki-teki. Iya benar. Jadi zaman bikin Nothing Lasts Forever, abis itu Just a Feeling gitu. Bikin lagu yang notasinya lumayan. Menurut gue Maroon 5 itu bikin notasi tuh kayak kumpulan ref menurut gue. Semuanya hook Gitu dari verse kayak nada ref, dari pre-chorus kayak nada ref, sampai akhirnya di chorus tuh ya udah ref semua gitu. Dan menurut gue Adam Levine jago banget sama si James Valentine menurut gue bikinnya gitu. Jadi gue kayak pengen bikinnya tuh itu piano bass kayak Daniel Powter, cuman tapi notasi vokalnya sebisa mungkin catchy. Nulisnya dari tuh kayak iya mindset gue mau bikin rap gitu. Dan pop. Gue pengen bikin yang pop banget aja gitu. Ya kalau bisa sih itu. Daniel Powter sama Maroon 5 sih. Menyimpang dikit, Karas Flower dengerin juga nggak? Apa sorry? Karas Flower. Karas Flower nggak. Oh yang itu ya? Itu Adam Levine juga. Adam Levine yang dulu kan? Iya. Itu lumayan catchy juga tuh. Ada satu yang lagu ini gue lupa sebutin, sorry banget. Music for Sale. Oke, ya. Music for Sale yang So Right ya. Yang soundtrack itu kan ya. Soundtrack 3 hari untuk Amanda tuh. Hari untuk Amanda. Iya. Menurut gue itu top 5 lagu Indonesia gue itu. Salah satunya itu. Karena menurut gue bagus banget gitu. Dan apa namanya? Ternyata bandnya udah gak ada lagi kan gitu. Kayaknya emang dibikin buat lagu itu doang gak sih? Ada albumnya dulu. Oh, ada albumnya? Ada albumnya. Gue masih ingat. Gue beli soal albumnya. Karena lagu itu. Ada berapa lagu lah lupa. Pokoknya gue masih ingat artworknya tangan gitu putih. Sampai akhirnya gue ketemu sekarang. Gue ketemu di suatu acara. Dia kenalan, iya gini segala macem. Baru dia bilang, gue pernah liat interview tuh katanya lo suka yang lagi Music for Sale ya gini segala macem. Iya gue bilang, iya gue keyboardist ya gitu. Jadi sekarang keyboardist itu main sama Ran sekarang. Jadi keyboardist Ran sama dia kerja di lupa gue di Sound On apa gitu lupa deh pokoknya. Cuman ya emang bandnya udah gak ada lagi gitu. Cuman dia bilang sama gue waktu itu, gila lo jarang yang tahu ada band gue kata segala macam gitu. Masa sih gue bilang menurut gue ya justru gue di Medan aja tahu lah band lo gue bilang gitu. Kalau lagunya mungkin banyak yang tahu tapi kalau albumnya iya mungkin ya. Orang tahu. Iya. Dan salah satu itu adalah So Right. Dari dulu gue pengen bikin lagu kayak So Right gitu. Dari piano, gitar, abis itu lu muncul bareng drum. Line pertamanya I wish our love could last forever, a story that we could always remember. Iya. Ya artinya seperti yang ditulis berarti kan. Art itu ya secara itu seperti yang ditulis. It's been a year since your friend gave me your number. I was young and numb and fully immature. Iya.
Habis itu masuk ke chorusnya. We were young and we're falling in love at a time we don't expect. Now you're gone, you'll never be back home at a time I don't expect. Ini banyak ini ya, lu suka rhyme-rhyme yang tapi ini diulang ya, at a time we don't expect. Ini ada subliminalnya apa as is? Jadi gue tuh sama pacar gue sekarang tuh blind date ya. Oke. Blind date. Bisa taunya dari mana kenalnya? Jadi gue dipertemukan di sebuah kafe. Cuma di kafe nggak banyak yang tahu aja. Tapi dia suka bikin blind date itu, tapi dia dipertemukannya berdasarkan jenis musik yang lo suka. Interesting. Jadi dia dipertemukan sama misalnya ada 3 musisi nih. Misalnya ada pilihannya mungkin ada Duran-Duran, ada Chet Baker, ada apa gitu. Nah gue waktu itu milih Chet Baker. Nah si cewek itu juga milih Chet Baker. Jadi dipertemukan gitu. Mungkin lu tahu kafe Subo namanya. Subo. Oh si Intan ya. Itu Oh iya ada acara itu gue baru tahu. Jadi dan gue didaftarin karena gue udah lama banget sendiri. Gue didaftarin sepupu gue. Ya gue anjing apaan sih ini gitu loh. Tapi waktu itu karena emang di kehidupan gue juga lagi gak ada apa-apa, udah datang-datang ya. Jadi challenge baru gitu. Ya udah. Nyantol akhirnya. Tapi akhirnya ketemu, ya itu sama si pacar gue yang sekarang itu. At a time you don't expect. Iya. Tadi sangka-sangka ketemu. Ketemu di situ. I'd rather be alone and throw my phone, cause life can't be the same. If I could kill myself and be with you, so life would be the same. It's so hard to live without you. It's so hard. Ini dalam sampai sini nih, lu udah berapa lama berhubungan sama istri lo? Istri lo lagi, sorry cewek. Amin lah tapi ya. Setahun kali ya. Oh setahun ya, lu lumayan ya, udah lumayan. Jadi juga ya? kalau kesel tuh selalu suka ngelempar barang. Yang paling sering handphone biasanya gitu. Makanya tuh kayak I'd rather be alone and throw my phone gitu. Walaupun gue lemparnya tetap ke kasur ya, masih tetap takut rusak juga. Tapi di kasur lo nggak ada cewek lo kan? Nggak ada. Intinya kan lagu ini gue bayangin dia mati aja kan, gitu. Ide awal gue bisa bikin lagu itu adalah sesimpel gue makan siang doang sama dia berdua. Terus tiba-tiba lo tuh gak ada perasaan yang kayak cing beruntung juga ya gue punya dia nih gitu. Ada gitu, lagi kena itunya tuh gue. Yeah. Kalau gue mati sekarang gue seneng banget waktu terakhir gue sama dia gitu. Abis itu gue pikir kayak karena gue udah lumayan tergantung banget nih sama dia. Maksudnya ibaratnya kayak semua event di hidup gue tuh dia orang pertama yang harus tahu gitu misalnya. Kayak apa-apa gue jadi tergantung banget. Yang biasa gue beli baju aja nggak usah nanya pendapat orang, gue nanya ini bagus nggak ya gitu. Sampai akhirnya waktu gue mikir tuh ini cewek kalau meninggal gue masih bisa jadi orang sama apa enggak atau apa yang gue rasain, karena gue untuk ekspresi in sadness tuh susah banget tuh. Nggak tahu kenapa gue tuh susah banget nangis. Gue nangis kecuali film ya, kalau film gue nangis gitu. Tapi kalau misalnya in real life gitu, misalnya either ada misalnya kerabat gue yang meninggal gitu, ibu yang deket gitu, gue sedih banget cuman nggak nangis gitu. Gue nggak tahu kenapa gitu. Dan belakangan tuh gue emosi. Kalau gue nangis tuh kalau emosi doang. Kalau lo tahu udah sedih banget baru lo berasa bisa nangis gitu kan. Kalau lo setengah-setengah nggak bisa tuh. Iya. Lo tau lo sedih tapi nggak bisa ekspres kesedihan lo gitu. Iya, makanya gue punya go to movie gue kalau gue pengen nangis. Karena gue harus kayak harus dikeluarin, ada sesuatu cuman yang harus relate sama lo. Cuman nggak bisa di certain moments gitu. Kayak kadang pengen ada cita-cita gue tuh kayak lagi sedih langsung nangis tuh ada gitu. Pengen gue kayaknya enak deh gitu. Cuman agak susah, makanya gue butuh film-film gitu kayak nangis gitu. Kayak gue bayangin dia meninggal gitu segala macam, masih bisa nggak ya? Dan itu tadi yang gue bilang picky eater segala macam. Gue nggak tahu kayak dia pemilih banget sih gitu. Makan lah. Tapi lu tahu jawabannya apa yang mau dia makan? Apa yang mau dimakan kalau itu makanan yang akan dia makan selamanya sampai eternity? Sebenarnya kan yang gue tanya tuh sebenarnya di lagu ini adalah kan ada line I hope heaven knows her favorite food kan. Gue harap surga bisa memfasilitasi keBM-an dia, intinya gitulah.
Nih, itu berarti di post chorus how could I let you know that I'm okay, you have gone and no longer with me. Ini berarti lo jelasin dia udah gak ada nih kan. I hope heaven knows your favorite food. Itu berarti di situ. Jadi kayak gue harap surga memfasilitasi keBM-an dia. Sebenarnya makanannya nggak susah gitu. Misalnya ayam goreng, cuman dia harus garing, digorengnya harus garing, harus paha. Itu normal lah gitu. Gue juga bete kalau nggak paha gitu. Habis itu misalnya yang makan mie ayam tapi garamnya harus gini, nggak pengen yang terlalu berminyak gitu loh. Dia pikinya sih nggak, maksudnya nggak harus. Setiap makanan ada preferensinya lah. Ada, iya. Ada TNC-nya lah selalu. Ada TNC yang gue suka ini tapi kalau ini gitu. Iya, dan dia tuh yang tipe yang kayak gue kan kalau di restoran udah lah, maksudnya nggak sesuai udah makan aja lah gitu. Dia tuh ada waktu untuk debat itu ada gitu sama abang-abangnya gitu. Kalau gue lebih ke nggak tega, mungkin dia udah capek kerjaan dia, mungkin nggak bisa memenuhi kebayaman. Gue lebih dari POV dia gitu. Kalau dia ya kita kan bayar gini. I have faced 1,000 problems in this life. It's nothing if only I could see your face. Tapi ini udah sesuatu yang nggak bisa mundur lagi karena dia nggak ada kan. Ulang lagi. Jadi highlights dari lagu ini adalah bukan pertanyaan ya, itu berarti wishful lo bahwa I hope heaven knows your favorite food. Di lagu ini kalimat pertama apa yang lo tulis? Itu chorusnya. I'd rather be alone and throw my phone cause life can't be the same. Itu berarti yang kepikiran notasinya dulu terus lo fill the blanks gitu. Gue selalu gitu. Ya, waktu itu gue lagi cuci tangan, inget gue lagi cuci tangan. Kepikiran notasi. Habis makan. Itu habis makan siang sama dia. Oke. Jadi cuci tangan kayak. Jadi idenya di tempat itu berarti. Di tempat itu. Notasinya dulu. Habis itu langsung. Nanti gue tahu mau bikin lagu apa gitu tentang gimana kalau dia meninggal gitu. Ya udah gue. Ini lagu dari nol berarti kan, bukan lo udah punya lagu kosongan terus lo nyari isinya dari nol. Idenya ada, terus line itu udah dapet, sampai akhirnya kesimpulannya dapetnya belakangan apa udah duluan dibanding verse dan lain-lainnya? Kesimpulan kan itu tadi I hope heaven knows your favorite food kan. Sama ada bridge deh kalau nggak salah gue. Ada bridge-nya di sini. Oh sorry, di bawah masih ada. Nah. Oke, masih ada nih. Now I'm alone, I don't know how to live. No one in this world would know my favorite food. Thank you for being the reason of my smile. I don't know, God knows how I can live again. I can live my life again. Iya itu. Jadi lo lebih mikirin favorite foodnya dia dibanding kesukaan lo sendiri. Dan apa ya, gue tuh selalu nantiin diri gue gitu. Gue nanti deh gitu, dia dulu deh gitu. Even sebelum ketemu dia ya gitu, gue tuh semi people pleaser juga sebenarnya gitu. Even ke teman-teman gue juga gitu. Gak enakan gue tuh gak enakan gitu. Dan apalagi kalau masalah makanan, sesimpel makanan gitu. Ya lo tahu, maksudnya gue udah ceritain ke lo hidup gue yang 1,5 juta per bulan tadi gitu. Gue sebisa itu makan apa aja gitu. Menurut gue salah satu anugerah merantau adalah lo jadi suka semua makanan. Karena itu yang ada di depan lo. Karena itu ada yang di depan lo. Ya, jadi udah nanti dulu deh makanan dia aja deh nih dulu gitu, kayak karena dia emang nggak bisa makan apa aja gitu, dan lambung dia kecil banget kayak dia. Gampang kenyang, gampang BM. Jadi lo end up ngabisin makanan dia gitu. Iya, selalu gitu. Iya, kalau gue ngobrol sama lo dari tadi sebenarnya gue nggak punya kapasitas untuk ngomong ini. Ini harus lo sendiri sih. Cuman gue kan beberapa kali terapi lah di assess sama beberapa psikolog yang beda gitu. Kayaknya banyak traits lo yang sama kayak gue deh. Kalau gue tuh ada ADHD, gue ngeliat dari lo suka fidgeting segala macam. Terus ya lo itu bisa jadi people pleaser juga. Lo nggak bisa regulate your feelings. Lo tahu lo sedih, cuman lo nggak bisa mengekspresikan kalau lo sedih. Dan kadang-kadang lo pengen nangis untuk memvalidasi lo lagi sedih. Itu ada tuh di ADHD kayak gitu. Oh iya. Terus
yang menariknya adalah ada traits yang contradicting. Kayak gue ada gitu. Gue ada narsistiknya, tapi ada melankoliknya juga. Dan ini harusnya nih orang nih kalau nggak ini tegak lurus ya ini tegak lurus. Melankolik tuh lebih ke lo ya jadi sensitif segala macem, lo mengedepankan pasangan lo segala macem. Cuman in a way lo juga punya konsep dari lo yang lo tahu lo tuh membawa diri lo seperti apa. Nih ada di narsistik yang kadang-kadang kita juga butuh validasi dari orang yang kayak keinginan kayak gini. Cuman kalau ini balance ya lo nggak kelihatan egois karena lo ada dua sisi ini. Coba dulu kapan-kapan lu assess deh. Nanti gue minta nomornya kali. Gue belum pernah tuh sebenarnya. Iya. Terus udah ini diulang lagi. Nah, bagian mana yang suka kelewatan sama orang padahal ini ada artinya buat lo tapi kelewatan? How could I let you know that I'm okay? How could I let you know that I'm okay? Oke. Ini setelah dia udah nggak ada, kayak gue nggak pengen dia mikirin gue gimana di dunia gitu. Udah pikirin aja lo bisa makan apa yang lo mau gitu. Iya. Misalnya. Karena gue tahu kayak kan sama-sama sedih lah pasti kalau dia meninggal misalnya gue sedih di dunia dia sedih di akhirat misalnya gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu kayak gue pengen ngasih tahu gue udah ikhlas tuh gitu. Tapi gimana gue ngomong ke lo nya kalau gue udah ikhlas gitu. Aku udah let you know that I'm okay udah gitu kan. Jadi kayak gue pengen ngasih tahu, yaudah gue udah aman nih gitu. Tapi gue nggak tahu cara gimana ngasih taunya gitu. Iya ternyata line yang sederhana ini deep juga ya. Dan itu juga mungkin relate ke semua orang yang mungkin udah ditinggalkan orang juga menurut gue, ditinggalkan orang yang tersayang dia gitu. Kayak udah deh, gue udah nggak apa-apa gitu. Menurut gue part of paling sulit untuk ditinggalkan seseorang adalah itu gitu. Ngasih tahu kalau dia udah nggak apa-apa sebenarnya. Nggak bisa komunikasi juga. Nggak bisa komunikasi juga. Atau mungkin yang meninggal juga pengen ngasih tahu, udah gue juga udah nggak apa-apa gitu. Menurut gue itu sih. Aku udah nggak cukup gitu. Berarti bisa juga kalau surganya dia adalah dia bisa makan makanan yang dia suka, berarti nerakanya dia dapat nih makanan yang dia suka, cuman dapetnya sayap, ayamnya terus basah gitu. Basah gitu. Oke, ada lagi gak yang mau disampaikan dari sini, dari lagu ini? Apa ya yang pengen gue sampein ya? Ya ini, coba mungkin ada yang lupa. Oke, ada lagi yang ini. Nah. Buat kalian yang belum dengerin, ini ada di album Head. Track 3 bukan? Track 3 apa 4 ya? Ya di situ. Tapi lu udah ngulik belum nama-nama Head? Enggak, belum. Kenapa tuh? Coba deh, apa? Senalar lu aja, ini sangat dangkal. Head. Nggak kebayang lagi. Pala. Kepala 3 artinya. Kisah hidup gue di umur kepala 3. Iya. Menarik. Apa ya? Gue kepala 3 kayak. Gue pertama pengen bikin 30. Adele umur albumnya gitu. Kan dia 25, 18, 21 gitu segala macam. Kalau bikin 30 kurang deh gitu kayak 30 juga kurang. Apa yang Indonesia banget ya soundnya kepala 3, umur kepala 3. Kepala 3, gue pertama bikin 3 heads gitu atau apa gitu. Nggak head aja gitu. Apalagi gue inspirasi dari ada bola tenis tuh. Karena gue main tenis kan, ya head gitu. Oh iya, head aja deh gitu. Dan gue bisa asosiasiin itu ke bola tenis gitu. Udah deh, kepala 3, head udah gitu. Oke, dengerin lagunya Oslo Ibrahim di album Head semuanya. Ya. Termasuk yang ini salah satu favorit track lo ya, Your Favorite Food. Bener. Gue Ruci Sariga signing out. Bye-bye.